Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Gembul 135. Maaf lama nggak pernah update lagi. Terus kita masih banyak pertanyaan tentang masalah pompa oli ya. Ini aku punya sampelnya pompa olinya. Nah, ini kosong rumahnya doang. Jadi gini bro, banyak teman-teman nyaranin kalau kita pergi jauh itu tangkinya diisi oli samping. Ya, ada manfaatnya juga. Karena apa? Kita juga tahu bahwasanya kadang kita sering lupa isi di botol oli samping ya. Dan kalau enggak, oli sampingnya emang disetel irit banget. Nah, di sini aku mau jelasin masalah yang sering terjadi itu oli sampingnya itu ngejor. Maksudnya ngejor itu oli sampingnya itu dia apa ya? Kayak di awal hidup itu dia asapnya banyak banget. Jadi dia kayak ngalir. Jadi si botol oli sampingnya itu dia itu kan posisinya lebih tinggi daripada pompa olinya ya. Daripada pompa olinya. Nah, otomatis karena isinya banyak dan tekanannya dia gede, oli samping dari botol oli samping dia masuk ke sini dari sini. Nah, dari sini masuk memenuhi pompa oli ini, terus dia harusnya kan ke sini, ke arah ini selang yang ke arah karburator ya, ke arah karburator. Ini selangnya copot-copotan terus guys. Pada saat mesin diam, saat kita pasang pertama kali pompa oli ini ke mesin, ini tidak ada pergerakan oli sama sekali. Karena apa? Adanya ini. Nah, nepel ini contoh nepelnya ya. Aslinya bukan seperti ini. Ini aku contoh aja nepelnya seperti ini. Ketora. Nah, ini nepelnya seperti ini. Nah, di dalamnya itu ada gotrinya sama pernya. Ketika dipasang, dipasang nih, pasang di mesin. Terus oli samping kamu isi di botolnya, terus kan dia akan turun ke bawah sini. Nah, ketika ini kamu harusnya itu tidak ada oli samping yang keluar ketika motor nggak dihidupin. Nah, ketika motor dihidupin, dia akan membuang angin dan oli samping bersamaan karena anginnya nanti kesedot oleh si kevakuman dari mesin. Nah, teman-teman bisa blending mesin, ngeblend apa sih? Ngebuang anginnya. Ini selang bisa disedot atau dipakai suntian untuk ngebuang anginnya bisa. Ngebuang angin yang ada di dalam pompa olinya. Nggak pakai itu juga nggak masalah. Ya. Ini kondisi yang normal pada saat mati ya, mesin mati ya. Kalau pada saat mesin mati, kemudian setelah mesin dihidupkan, nanti oli perlahan-lahan akan naik menuju ke karburator. Oli sampingnya. Nah, ketika oli samping sudah naik menuju karburator dan penuh, oke. Kemudian mesin kita matikan. Saat mesin kita matikan, tidak boleh oli samping ini turun lagi. Nggak boleh. Kalau oli samping ini turun lagi, berarti ada kebocoran di bagian selangnya ini. Ya, antara kurang rapet atau gimana. Yang jelas ada kebocoran oli samping di selangnya yang ke arah karburator. Yang pertama itu, yang kedua, ketika mesin diam, oli samping yang ini ada di selang ini tidak boleh keluar. Dia harus stuck segitu nyampe di karbu, nggak boleh keluar. Kalau penasaran, copot selang yang ke karbunya, diperhatikan baik-baik.
ini tidak akan kurang dan tidak akan lebih jika dia normal. Ya, ketika mesin sudah mati dan selang ini sudah dipenuhi dengan oli samping, ini oli samping yang ada di selang ini tidak boleh berkurang dan tidak boleh bertambah, ya, tidak boleh mengalir. Ketika si nepelnya ini terganjal oleh kotoran, nepel yang ini tadi nih terganjal oleh kotoran, oli samping yang dari botol oli samping ini akan masuk ke dalam sini. Kemudian dia akan langsung, karena ini bocor nih nepelnya nih. Bocornya kenapa? Bocornya karena tidak menutup dengan rapat karena kotoran. Dia akan mengalir terus sampai botol oli sampingnya habis. Ya, tidak ada tekanan untuk mengalirkan oli samping. Tapi ketika si nepelnya ini rapat, ya, nepelnya ini rapat, dia tidak akan mengalirkan oli sama sekali. Gitu ya, bro ya. Ini oli samping nih, pompa oli nih, begini nih. Cukup jelas masalah pompa oli. Jadi kalau di selang bagian selang ini, ketika oli samping sudah memenuhi selang yang ke arah karburator, ini ketika mesin berhenti tidak boleh berkurang. Jika berkurang berarti ada kebocoran. Ya, kebocorannya di mana? Nah, kebocoran yang pertama adalah di bagian selangnya. Yang kedua adalah di bagian sisi-sisi nepelnya atau lemnya. Nanti rembes bisa. Ya, ini selangnya harus rapat nih. Yang kedua, ketika si nepel ini kotor dan terganjal oleh kotoran, dia akan ngebuka karena tidak menutup rapat dengan sempurna. Nah, ketika dia tidak menutup rapat dengan sempurna, oli samping ini akan mengalir terus. Ya, tidak berhenti. Ngalir terus sampai oli samping yang di botol oli samping itu nggak ada tekanan untuk mengalirkan lagi. Ngono ya, oli samping ya. Masalah pompa oli nih. Oke. Cukup jelas di sini ya, cara kerja juga udah dijelasin. Ya. Jadi pesan saya kalau mau masang pompa oli tidak perlu menggunakan lem. Karena apa? Nanti sisa-sisa lemnya bisa masuk ke dalam, kemudian akan membuat si nepel ini nggak bisa nutup sempurna. Itu bro. Ini salah satunya. Jadi terus masangnya pakai apa mas? Masangnya hanya menggunakan O-ring. Ya, hip, jelas. Maaf, lupa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.